Saudara kok bisa, salam progresif. Jumpa lagi bersama saya Severa Protesia dan kita kembali di Bilia Transform. Episode kali ini kita akan membahas tentang satu hal yang menarik, yaitu kapan kehidupanmu dimulai. Seperti apa itu? Setelah yang satu ini. Kapan kehidupanmu dimulai? Saya jawab ketika sudah tidak berada lagi di zona akademik. Maksudnya kayak gimana? Kita flashback dulu waktu kita sekolah gitu ya, SD, SMP, SMA. Tugas kita cuma belajar. Pulang sekolah main gitu ya. Seperti dulu saya zaman SD ya, musimnya apa kelereng, cetek gitu ya. Musimnya apa PS. Jadi pulang sekolah main. Kalau ada ulangan aja baru belajar. Gitu ya. SMP, SMK gitu ya, atau SMA gitu ya. Sama. Pulang sekolah cuma main. Gitu ya. Kecuali kalau saya beda, karena saya sekolah dulu sekolah kejuruan. Saya sekolah sambil magang di perusahaan. Gitu ya. Kalau yang SMA ya sama gitu ya, cuman sekolah, belajar, pulang, main gitu ya. Nanti kalau ada ulangan baru belajar. Kehidupan kita dulu zaman sekolah ya kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Nanti ada lagi masa-masanya dulu cinta monyet ya toh. Mulai pengenalan sama lawan jenis. Ya, nanti beranjak lebih dewasa lagi, mulai menemukan cinta pertamanya mungkin, atau menemukan sahabat sejati. Teman bermain dulu zaman-zamannya nakal-nakalnya dulu pas waktu SMA. Sampai kita berada pada perguruan tinggi. Kita kuliah, kita ikut organisasi dan sebagainya. Ya, kita cuma belajar, ikut organisasi, gitu ya. Terus lulus, ya sudah. Kurang lebih seperti itu kita jalani, ya. 12 tahun ditambah kuliah 4 tahun, kurang lebih sekitar 16 tahun. Kita jalani masa-masa, ya, kita berada pada zona akademik itu. Ya, kita tidak punya tanggung jawab yang begitu besar. Tugas kita cuma belajar, lulus, naik kelas, selesai. Ketika kita sudah tidak berada pada zona akademik lagi, disitulah kehidupan kita dimulai. Yaitu ketika kita memutuskan untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan kita di kemudian hari. Ya, setelah kita lulus gitu, kita mulai berpikir, saya mau S2, saya mau menjadi pengangguran, saya mau berkarir atau berbisnis. Itu keputusan kita dan itu menjadi tanggung jawab kita. Nah, dari situ kita mulai masuk dunia kerja gitu ya, bagi yang berkarir maupun berbisnis, masuk ke dunia kerja, disitulah baru kita mulai ngeh gitu ya. Kita mulai mikir bagaimana kita merencanakan masa depan, kita ingin punya karir bisnis seperti apa. Nah, disitulah ya, lika-liku kehidupan kita dimulai. Itu ya. Beda lagi kalau misalnya kita fokus, mungkin kita mau ambil master dan sebagainya, ya. Dan saya juga hari ini melihat mulai banyak orang yang ya tanda kutip sekolah lagi, hanya pelarian, ya, supaya mereka bisa menunda waktunya untuk bisa masuk ke dalam dunia kerja. Ada beberapa orang yang memang nggak siap soalnya. Ada juga yang terang-terangan nganggur, ada juga. Gitu ya. Bukan karena lapangan kerja sempit, bukan, karena mereka memutuskan, saya mau euforia dulu ya toh, kuliah kan susah payah 4 tahun ya toh, saya mau happy dulu. Ya terserah, apapun pilihannya tetap keputusan di tangan pribadi, bukan di tangan orang lain maupun orang tua kita. Orang tua kita cuma pengen kita sukses, entah itu sukses menurut definisi orang tua atau sukses menurut definisi kita. Maksudnya sukses dengan karir maupun bisnis yang kita bangun sendiri. Nah, itu menjadi tanggung jawab kita. Nah, disitulah sekali lagi lika-liku kehidupan kita dimulai. Nah, sekarang tibalah saatnya, gitu ya. Buat teman-teman hari ini mungkin lagi sekolah, lagi kuliah, ya, di mana masih berada pada zona akademik, gitu ya. Apa yang bisa kita persiapkan supaya kita lulus, kita udah siap untuk menata masa depan kita. Nomor 1 adalah belajar.
gitu ya. Apa yang harus saya pelajari? Nomor satu adalah belajar tentang berorganisasi. Jadi di sekolah maupun di kuliah gitu ya, kan sudah mulai zaman kan ada namanya kegiatan OSIS gitu ya, atau ikut hima gitu ya, ikut organisasi lainnya di kampus. Ikuti aja, belajar berorganisasi. Nah, tujuannya apa? Belajar berorganisasi supaya satu, kita belajar namanya networking. Kita berkoneksi, kita berrelasi terhadap satu sama lain, kita belajar gitu ya. Yang kedua adalah dengan organisasi kita belajar satu yang namanya leadership dan people management. Nah, ini penting ya. Sebagai salah satu skill yang harus kita kuasai terutama di revolusi 4.0. Saya sudah buat video sebelumnya, teman-teman bisa pelajari. Saya sudah siapkan linknya di atas tentang 5 skill yang harus dikuasai di era evolusi 4.0. Dan yang ketiga, belajar berorganisasi sekaligus kita belajar berkomunikasi. Karena communication skill juga penting hari ini. Gitu ya. Mulai dari bagaimana kita teamwork gitu ya. Kita menyampaikan ide, kita punya argumen dan sebagainya, kita belajar dari situ. Itu belajar yang pertama. Belajar yang kedua adalah belajar tentang marketing. Ya, kita pengen punya banyak duit, kita mau kaya, harus belajar marketing. Ya. Karena di dunia ini tidak ada yang bisa lolos dari ilmu marketing. Gitu ya. Kita sebagai back office pun juga sama, kita jualan laporan, kita jualan proposal kita supaya konsep kita disetujui. Kita sebagai di bidang desain juga sama, kita perlu marketing. Kita bisa jual ide, jual konsep kepada klien. Kita sebagai entrepreneur, kita mau bangun bisnis startup, kita juga sama, kita harus belajar marketing supaya kita bisa mempresentasikan ide kita, konsep kita, bagaimana supaya kita bisa membuat investor mau menaruh dananya kepada startup kita dan sebagainya. Itu belajar marketing. Yang ketiga, belajar tentang keuangan tentu saja. Jadi hari ini seberapa sukses kita dalam hidup ini, terutama dalam keuangan, itu bukan berapa besar penghasilan yang kita dapatkan, tapi seberapa banyak uang yang bisa kita simpan dan kelola dan lipat gandakan keuangan kita. Nah, itu hal yang penting. Nah, dan sayangnya tentang kecerdasan keuangan, money management tidak pernah diajarkan di sekolah maupun di kampus, tidak pernah diajarkan. Apa yang harus dipelajari? Yang berikutnya adalah pengembangan diri. Nah, mungkin ini belum familiar ya buat teman-teman tentang pengembangan diri. Jadi pengembangan diri ini apa sih? Satu, kita belajar namanya mindset. Gitu ya. Karena mindset itu menjadi sebuah tolok ukur kesuksesan dalam kehidupan kita di kemudian hari. Gitu ya. Baca tentang mindset, kita baca tentang cara berpikir, bagaimana kita bersikap dan sebagainya. Ini penting sekali dan kita perlu tanamkan ke dalam diri kita sedini mungkin. Ya, mumpung kita masih punya banyak waktu untuk belajar. Sebelum kita lulus dari zona akademik, kita sudah siap gitu ya. Nah, dan salah satu hal yang menunjang kesuksesan kita adalah kita menjual diri kita dalam arti yang positif. Jadi apa sih maksudnya menjual diri kita? Jadi menjual diri kita itu kualitas diri kita yang kita jual kepada banyak orang. Supaya apa? Supaya orang bisa percaya sama kita, orang bisa menyukai kita. Ya, percaya kalau dua hal ini ya ada dalam hidup kita, namanya rezeki, namanya jodoh, itu bisa datang. Ya, bahkan dari sumber yang tidak terduga sebelumnya. Jadi penting sekali belajar namanya pengembangan diri. Sekian dulu dari saya tentang kapan kehidupanmu dimulai, dan semoga dalam video sekali ini sungguh bisa sebuah strategi untuk kita ya, baik teman-teman yang hari ini sudah masuk ke dunia kerja gitu ya, maupun yang masih sekolah atau kuliah. Saya sharingkan buat teman-teman sekalian supaya bisa punya sebuah pencerahan, punya semangat untuk mulai menata hidup ya untuk masa depan kita. Gitu ya. Dan semoga dalam video sekali ini
sungguh bisa sebuah inspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan seperti biasa, bila mana video ini bermanfaat, silahkan klik like, komentar di bawah, dan tulis di kolom komentar bila ada pertanyaan, dan saya berusaha untuk menjawab pertanyaannya. Dan bantu saya untuk share kepada relasi maupun komunitas Anda, maupun di platform media sosial Anda, Instagram, Facebook, WhatsApp Group, Telegram, dan platform media sosial lainnya, supaya mereka semua juga bisa mendapatkan sebuah pencerahan dan manfaat yang sama dari video ini. Dan dukung terus channel Aku Bisa Indonesia dengan cara klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya ketika saya upload video terbaru, Anda adalah orang pertama yang menerima video terbaru dari saya. Masih bermanfaat, dan saya, Stefano Protsia, mengucapkan salam progresif.